Baik pemirsa ATV dimanapun Anda berada, sekarang ini saya sedang berada di lokasi Songgoriti, lebih tepatnya untuk acara Diklat Nasional Advokat dan Paralegal sekaligus ulang tahun Lembakum Indonesia. Dan berikut liputan kami. Dalam rangka Diklat Nasional Advokat dan Paralegal sekaligus ulang tahun Lembakum Indonesia di ulang tahun yang kedua ini, pihak panitia Lembakum atau Lembaga Bantuan Hukum mengundang Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Madinah Kota Batu yang dihadiri pula oleh para kaum duafa dan anak-anak yatim piatu. Untuk mengawali peringatan Hari Ulang Tahun Lembakum Indonesia ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak agenda acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Iis. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Acara tasyakuran hari jadi yang kedua Lembakum dilaksanakan di Kota Batu, tepatnya di Songgoriti. Mengingat tempat ini banyak peninggalan sejarah yang memang harus dijaga kelestariannya. Mars Lembakum Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Iis. Sambutan dari Bapak Pimpinan Lembakum Indonesia, Bapak Dr. Adrian, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Lembakum Indonesia. Lembakum Indonesia ini lahir jauh sebelum 2 tahun ini sebenarnya. Cikal bakalnya sudah dari perjalanan rohaniyah, perjalanan fisik, perjalanan hukum yang berkembang dari yang diruhi oleh pembina kami, Bapak Raden Haji Muhammad Nardiansa. Tepuk tangan dong untuk Dewan Pembina kita. Melalui berbagai perjalanan di berbagai pengalaman organisasi lembaga hukum yang telah ada, maka lahirlah Lembakum Indonesia ini. Milad pertama kita lalui bersama dan sama-sama syukur bini'am dilaksanakan di Jawa Barat, di Mabes Jawa Barat. Dan milad kedua, alhamdulillah, kita beralih dari barat ke timur, Surabaya, dengan sukses melaksanakan milad ini. Dan tepuk tangan untuk semua rekan-rekan panitia yang telah berjuang keras melaksanakan milad ini. Bapak Ibu yang kami hormati tamu undangan, milad ini tidak besar-besaran, dan kami sengaja milad ini mengundang adik-adik dari pondok pesantren, dari kaum duafa, dari yatim piatu, karena ini adalah bagian kami mengucapkan syukur bahwa bagian yang harus diperjuangkan keadilannya itu bukan saja orang-orang dewasa, bukan saja masyarakat awam, tapi juga anak-anak duafa, anak-anak yang berjihadul ilmi di pesantren ini. Itu harus kita perhatikan. Walaupun dengan segala keterbatasan kami yang usianya ini masih sangat muda, alhamdulillah, semua ini setiap adanya diklat Lembakum Indonesia, kami menyisihkan dari tiap peserta itu infak sedekah untuk anak-anak yatim piatu, dan setiap tahunnya kita kumpulkan, dan alhamdulillah insyaallah pada hari ini akan segera kami tunaikan janji dan kewajiban kami itu, walaupun dengan keterbatasan yang tidak bisa semegah dan semewah yang adanya. Tapi kami mohon maklum, inilah bagian bentuk sumbangsih para pengurus, para peserta diklat, yang sebenarnya juga yang ikut diklat itu ibu-ibu, Bu Nisi, tidak semuanya dari orang-orang mampu dan berpendidikan tinggi. Diklat nasional X1 Naka ini diikuti oleh calon-calon paralegal, orang-orang umum yang tidak memiliki basis pendidikan hukum sekalipun, tetapi ingin mengabdikan dirinya untuk berjuang menegakkan keadilan dan hukum di masyarakat. Mari bergabung di Lembakum Indonesia dengan syarat dan ketentuan seperti yang ada di Permen Kumham nomor 1 tahun 2018. Tentunya usia minimal 18 tahun, warga negara Indonesia, bla 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 bla. Kami berharap semoga Jawa Timur ke depan menjadi titik tolak kedua. Kalau di Barat jadi titik tolak pertama karena cikal bakal lahirnya di situ. Mudah-mudahan titik tolak kedua di Jawa Timur ini akan menjadikan Lembakum besar, Lembakum jaya, dan dapat berperan di kancah nasional maupun internasional. Selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar Lembakum Indonesia. Jayalah selalu, dan semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Lembakum Indonesia. Kalibara. Bela.
kedua dari Sekda Kabupaten Malang, atau yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Prasetyani Arum SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul pada kegiatan sore hari yang cerah ini. Sebelumnya kami Paslon Kabupaten Malang dalam hal ini mewakili dari Bapak Sekda tidak bisa hadir pada kegiatan sore hari ini. Mungkin tidak banyak Bapak, jadi Bapak sudah sangat semangat sekali memberikan arahan. Kami hanya mengucapkan selamat atas milad kedua dari lembaga Hukum Indonesia Foundation of Justice. Semoga dari awal pendirian dari lembaga ini dan ini memasuki tahun kedua, semoga apa yang menjadi arah dan tujuan dari lembaga hukum Indonesia ini dapat berjalan sesuai dengan amanah yang dicita-citakan dari lembaga hukum Indonesia, dan bahwa untuk melakukan keadilan dan penegakan hukum yang sebenarnya mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan oleh lembaga badan hukum, benar-benar adil dan yang adil, memang yang adil seperti itu. Dan kami juga mengharapkan semua keanggotaan di sini pun dapat bersinergi di wilayah Malang Raya, seperti itu, sesuai dengan tusi yang memang diharapkan, atau yang pasti sesuai dengan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 ya, itu menjadi amanat dari salah satu pembentukan dari lembaga hukum Indonesia. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu, kami sekali lagi mengucapkan selamat atas milad yang kedua. Semoga sukses dalam penegakan keadilan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari pembina Lembakum Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Haji Muhammad Dadan Mariana S.Kum SH. Waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat dan saudaraku, juga anak-anakku, adikku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hajatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami dari pimpinan pusat sangat bukan terpanggil ya, sebenarnya dipanggil di sini di dalam satu literatur perjalanan lembaga hukum Indonesia yang kedua ini. Dan mari kita bersama-sama panjatkan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, inilah wujud dari keinginan saya ketika saya mendirikan lembaga ini, di mana saya miris sekali. Ternyata rakyat Indonesia itu sudah tahu bahwa rakyat Indonesia itu sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kesenjangan sosial, apakah kita sudah merasa merdeka? Itu loh. Apakah adik-adik tercinta, anak-anakku tercinta ini sudah mendapatkan hak dari negara? Apakah kita sudah merasakan hidup aman dan nyaman? Apakah equality before the law itu sudah kita dapatkan? Ya kan? Nah, di sini kita sebagai masyarakat perlu berpartisipasi aktif sesuai Undang-Undang 45 pasal 2728. Silakan berkumpul, silakan berserikat, silakan membuat satu lembaga yang dimana tujuannya untuk membantu masyarakat. Lembaga Hukum Indonesia sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum tidak menerima uang 1 rupiah pun, bapak-bapak, ibu yang mewakili dari daerah,
Jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu juga teman-teman yang memang saat ini berhadir di sini, jika mengalami kasus hukum atau terjerat hukum, silakan konsultasi di kantor Lembakum Indonesia Malang. Bahkan alhamdulillah ada hikmahnya, tadi kita bersalaman dan bersilaturahim ke sini calon wagub dari mana? Dari Malang ya, dari Kabupaten Malang. Tadi ke sini dia sangat antusias sekali dengan kegiatan kita. Alhamdulillah saya tadi dapat satu kantor di Malang Selatan, silakan pakai selamanya bila perlu katanya. Mungkin bapaknya kemana nggak ada tadi. Jadi para hadirin yang saya hormati, Lembakum Indonesia ini tercatat di anggaran dasar Yayasan Lembakum Indonesia memiliki anggaran dari negara sebesar 500 sampai 20 miliar. Tapi sesuai Permen Humkam nomor 3 tahun 2013, apalagi saya membacanya juklak dan juri segala macam, rumit sekali gitu loh Pak. Jadi pemerintahnya kemana gitu loh. Pasal 1 ayat 3 itu negara kita tuh negara hukum gitu loh. Hukum yang harus dikedepankan gitu loh. Makanya apa yang saya sampaikan untuk para kader dan militan, pimpinan, lawyer, akademisi dan para legal di Lembakum Indonesia, cintai rakyat. Kalau ada lawyer Lembakum Indonesia, apalagi dia seorang advokat yang melaporkan kepada saya langsung, ketika ada masyarakat di bantaran sungai, orang yang nggak mampu menolak, laporkan kepada saya Pak. Nanti saya langsung kasih surat pemberhentian. Karena apa? Dia sudah melanggar sumpah. Sudah melanggar sumpah untuk lembaga, juga sudah melanggar sumpah di pengadilan tinggi bahwa dia disumpah sebagai seorang advokat yang tidak boleh menolak ketika masyarakat meminta bantuan hukum. Apakah advokat dilindungi oleh hak asasi manusia? Dilindungi. Tapi Anda sudah bersumpah gitu loh. Jadi kalau miris sekali kalau ada lawyer yang suruh datang ke perkampungan, jalannya becek, suruh kesini aja deh, saya nggak mau gitu loh. Lawyer itu dia bergelar officium nobile, dia profesi termulia gitu loh Pak. Saya kalau di luar negeri, Presiden Obama berpidato, masyarakatnya cuek gitu. Tapi kalau ada lawyer dengan hakim lewat, biasanya itu dia hormat gitu loh. Atau dokter ya. Itu profesi termulia. Karena apa? Dia sudah disumpah. Lawyer tidak digaji oleh negara. Siapa yang gaji lawyer? Makanya advokat itu independen. Nah, jika bapak-bapak yang bertanya, kita kenal kok di Malang ada beberapa LBH tapi pakaiannya biasa, tidak seperti ini. Saya ngiri sebetulnya Pak dengan negara ini. Makanya Lembakum Indonesia kami punya slogan The Foundation of Indonesian Legal Aid Institution. Karena apa? Ketika kami sidang di pengadilan, kejaksaan pakai toga, lawyer pakai toga. Nah setelah kejaksaan datang ke kantornya dia pakai seragam gitu loh. Kenapa kalau Lembakum Indonesia habis sidang lawyernya pakai kolor gitu loh. Lembakum Indonesia punya visi dan misi adalah menjadikan hukum lebih baik. Juga kami ingin membawa seluruh lapisan masyarakat, terutama di Malang, juga di seluruh Indonesia, membawa seluruh rakyat Indonesia ke gerbang kemerdekaan sejati. Nah, ini saya mau berpesan kepada adik-adikku tercinta, ya. Adik-adik adalah hamba Allah yang dimuliakan. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan adik-adik juga anak-anak kami di sini ya. Saya doakan semoga ke depan adik-adik menjadi defender yang handal. Ingat selalu di dalam kolbu adik-adik bahwa ada namanya Lembakum Indonesia. Kalau sudah besar datang ke Lembakum Indonesia, Pak, saya mau kuliah hukum gitu loh. Jadi adik-adik jangan segan. Kalau ada kakak-kakak yang putus sekolah, Pak, saya mau jadi advokat, saya mau jadi pembela rakyat. Nah, untuk apa?
adik-adik di Lembakum ini bukan hanya akademisi, advokat dan paralegal saja, tapi adik-adik bisa punya jembatan, mau jadi jaksa, mau jadi hakim bisa lewat lembaga ini. Jadi kalau misalkan reminder terset di dalam ingatan adik-adik, wah saya mau jadi seorang lawyer pakai toga untuk membela kaum yang lemah, silakan. Jadi mohon maaf bagi Pak Ustadz, apabila ada santriwati atau santri yang mau ngambil jurusan hukum, silakan koordinasi dengan kami. Syukur-syukur Bapak bisa sudah secepatnya, Pak, saya mengirimkan kader, tolong titip ke Lembakum Indonesia, kuliahkan ini bagaimana bisa melindungi yatim-yatim yang lain gitu Pak. Jadi gitu. Saya tidak punya uang, saya tidak punya garansi untuk bisa menyekolahkan adik-adik sampai tingkat paling tinggi. Tapi Lembakum Indonesia ini adalah unity of the power. Saya akan cari cara bagaimana adik-adik ini, syukur-syukur kita sering berada di sini ya, adik-adik tiap bulan ke sini ya, tiap bulan ke sini bertemu dengan kami. Kami akan cari cara bagaimana adik-adik bisa jadi orang hebat. Setuju? Jadi adik-adik bisa jadi orang yang Hairunas wanpahum linnas gitu loh. Karena apa? Di Lembakum Indonesia ini adik-adik tentu bakal menjalankan profesi yang paling mulia. Ya, syukur-syukur finansial lembaga kita baik. Saya ingin membuka cabang di sini dengan Pak Sekum, dengan Pak Kapipus, SMKH Pak, Sekolah Menengah Kejuruan Hukum. Jadi yang teman-teman yang sudah tamat SMA nanti bisa magang di lawyer, di kantor-kantor hukum, di lawyer-lawyer di Jakarta untuk belajar sambil dia bekerja di situ, sambil dia juga bisa mengambil kuliah di universitas terbuka. Jadi dia bisa mandiri dan dia selama magang, selama kuliah dia sudah tahu hukum pidana itu apa, hukum acara perdata itu apa. Terus begini, kenapa Lembakum Indonesia sampai menghimpun kader sebanyak ini? Sekarang kan era digital ini sudah bukan lagi orang ke orang, tapi ini adalah media sosial nih Kak, Pak, yang menjadi di jagat raya ini yang bisa menentukan orang terprovokasi atau tidak. Nah, kita bangun mental-mental muda yang positif, kita bangun mental-mental yang sangat-sangat militan untuk mencintai nilai-nilai kebangsaan. Kita ini di bawah NKRI, saya mencintai Pancasila, kita menjalankan amanah Undang-Undang 45 di bawah kementerian, kita bahu-membahu gitu loh. Jadi kalau kami yang sudah membawa lafaz la ilaha illallah gitu kan, mohon maaf, siapapun bagi kami yang namanya bentuknya masih manusia, setan dari langit ketujuh mau datang berwujud dajjal untuk menghalangi Lembaga Indonesia, saya akan tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Setuju nggak adik-adik? Ya, jadi terus doakan Lembaga Indonesia di setiap sholat. Kita nanti akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dan begini, yang terakhir dari saya, pesan buat semuanya adalah selalu negara Republik Indonesia ini kekurangan defender, kekurangan pembela, kekurangan lawyer. Rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 200 sekian juta, lawyernya per hari 33.000. Ini sedikit sekali Pak perbandingannya. Mungkin di Kota Batu Malang ini yang buka kantor hukum bisa dihitung jari Pak Parli. Gak banyak ya Pak. Jadi bagaimana mensiasati? Saya punya metodologi yang bagus dari Lembakum Indonesia. Ketika seorang lawyer mau bersidang ditanya dua hal. Bapak masuk persidangan dengan berita acara sumpah dari pengadilan atau kuasa insidentil. Kuasa insidentil adalah hak konstitusional seluruh warga negara. Apa itu hak konstitusional tentang kuasa insidentil? Pak Panglima punya sepupu. Dia bukan seorang sarjana hukum, dia bukan seorang advokat. Paralegal di pasal 12, di pasal 13, di pasal 11, pasal 12 Permen Hukum nomor 1 tahun 2018 kemarin digugat oleh teman-teman lawyer, akhirnya tidak bisa diberlakukan. Jadi yang bisa berhak sesuai pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Advokat nomor 14 tahun 2003 adalah yang berhak menangani kasus litigasi melalui adalah advokat. Nah, tapi ada setelah untuk masuk persidangan, yaitu seorang yang punya kuasa insidentil dari ponakannya. Dia malah syaratnya
pemegang kuasa insidental itu bukan seorang advokat, dia bisa beracara. Nah, saya kebetulan sedang menyusun sejarah hukum dan peradilan pidana Indonesia. Di situ saya kupas semuanya. Ini sebetulnya pendidikan disertasi doktor ya, kalau Pak Eko tahu. Jadi banyak master yang tahunya tentang hukum yang berlaku di sini gitu. Tapi sumber asal muara hukum itu terjadi, keterangan-keterangan para filosof dulu, bagaimana dia bisa direstorasi menjadi hukum pidana Indonesia, banyak yang tidak paham. Makanya saya membuat buku dari mulai sejarah hukum sampai orang bisa beracara, dan itu bisa dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangin, kalau 5 tahun ke depan dari 100 juta aja orang Indonesia bisa paham hukum acara pidana, bisa hukum acara perdata, maka lembaga hukum Indonesia lah yang akan satu-satunya lembaga yang bisa menciptakan keadilan. Karena sudah nggak butuh lawyer lagi Pak, semua bisa beracara di pengadilan. Tepuk tangan buat lembaga hukum Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kata yang tidak berkenan, dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan awal, kita ke depan bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, mungkin nanti para pimpinannya juga setiap diklat kita regulerkan di sini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan kita tetap junjung tinggi dimanapun nilai-nilai hukum, taat hukum, dan jangan melanggar hukum. Karena Bapak sekarang punya saudara namanya Lembaga Hukum Indonesia. Galibara. Terima kasih. Baik pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di gedung yang sama atau di lokasi yang sama dengan Bapak Dr. Adrian. Halo Bapak. Ya, beliau selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat. Bapak, di sini ada acara ulang tahun. Kalau boleh tahu, acara ulang tahun yang keberapa? Ini adalah ulang tahun yang kedua dari Lembaga Hukum Indonesia. Baik, dalam acara ini kedua tahunnya ini motivasi mengundang anak yatim apa Pak? Kita motivasi mengundang anak yatim karena anak yatim itu adalah salah satu amanah, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lembaga Hukum sebagai bagian daripada lembaga hukum yang ingin menegakkan keadilan, maka anak-anak yatim pun butuh keadilan. Walaupun dalam bentuk perhatian sederhana apapun, itulah bentuk keadilan yang bisa kita berikan pada anak yatim. Sehingga kita berharap dengan kebersamaan kita sama anak yatim, itu akan menumbuhkan kembali benih-benih nurani di dalam diri semua pengurus lembaga hukum untuk lebih giat berjuang, memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Baik, Bapak di sini apakah setiap tahunnya juga mengundang anak yatim atau mungkin bervariasi? Kita setiap tahun mengundang anak yatim di ulang tahun karena di setiap kegiatan kita, setiap kita melakukan diklat, itu ada hak anak yatim yang memang sengaja kami sisihkan dan kami kumpulkan dan kami serahkan pada saat milad Lembaga Hukum Indonesia di tahun yang akan datangnya lagi. Selain anak yatim juga semua anak-anak yang kurang mampu dan stakeholder lainnya yang kita anggap tidak mampu, tetapi dengan tidak mengurangi hak anak yatim yang memang sudah kami plot dan sediakan untuk hak anak yatim itu sendiri. Baik, Bapak ini ada hal yang berbedakah di tahun ini atau mungkin sesuatu hal yang unik untuk perayaan ulang tahun di tahun ini? Oke, hal yang unik kalau tahun kemarin, di tahun yang lalu kita hanya dilakukan di kantor Mabes kita di Sawangan Bogor, kita dengan seluruh keluarga besar kita, dengan anak yatim santunan kita memberikan santunan, tapi kali ini kita tidak hanya memberikan santunan, tapi kita mengajak langsung anak yatim itu bersama kita melakukan kegiatan bersama. Dan yang paling unik adalah kami mengambil tempat di Songgoriti ini, di mana ini adalah tonggak sejarah. Banyak sekali cikal bakal kerajaan besar lahir di sini, dan kami berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi semua pimpinan Lembaga Hukum Indonesia, juga bagi semua anak-anak yatim yang ada di sini untuk lebih mencintai sejarah yang ada di daerahnya masing-masing. Ya baik Bapak, yang terakhir harapan kedepannya untuk para advokat dan para legal. Harapan kami kepada seluruh advokat dan paralegal, khususnya advokat dan paralegal Lembaga Hukum Indonesia dimanapun berada di seantero Nusantara, mari sama-sama kita perjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Hak-hak semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik itu yang mampu ataupun yang tidak mampu, justru kita harus berjuang bagi mereka yang tidak mampu ini.
karena banyak hal yang harus kita perjuangkan dalam menegakkan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Ya, pemirsa, itu tadi adalah wawancara dari Dr. Adrian selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Lembakum Indonesia. Acara berlangsung lancar dan meriah karena selain diklat secara nasional oleh advokat dan paralegal, acara ini juga bersamaan dengan ulang tahun Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng dan kue. Kue dulu. Pengumuman ada amplop yang jatuh, ada nanti.
Diklat Nasional Advokat dan Paralegal sekaligus ulang tahun Lembakum Indonesia dihadiri oleh anggota Lembakum dari Sabang sampai Merauke, Sekda Kabupaten Malang, dan jajaran pembina lainnya. Para tamu undangan merasa termotivasi dengan adanya dorongan motivasi dari pihak panitia Lembakum Indonesia agar kelak mereka menjadi penegak hukum yang adil dan membela rakyat kecil. Kami selaku Ketua Dewan Penasihat Pusat Lembakum Indonesia sangat bangga sekali, sangat gembira sekali dengan adanya kegiatan yang diadakan di Songgoriti ini. Ini merupakan tonggak sejarah pertama kali untuk Lembakum Indonesia mengadakan milad yang kedua di titik ini di Kota Batu, tepatnya adalah di Candi Songgoriti. Lalu untuk kedepannya kami berharap kegiatan ini akan menjadi lebih maju, lebih hebat, lebih baik sehingga akan bisa menasional bahkan mendunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Lembakum Indonesia menjadi lebih baik, terdepan di dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa cukup demikian. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Lembakum kedepannya jauh lebih baik lagi.
Penyerahan penghargaan berupa video klip terbaik ucapan ulang tahun kedua Lembakum Indonesia oleh Bapak Segum, yaitu Bapak Dr. Aulia Tasbin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Cleopatra dari Kota Wisata Batu mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Lembakum Indonesia, Foundation of Justice dari Balai Bela Negara NKRI harga mati. Sukses selalu Lembakum Indonesia. Ya, tadi video klip ucapan selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Esa, Angkatan 21 X1 Naka Lembakum Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Lembakum Indonesia yang kedua. Dengan bertambahnya usia Lembakum Indonesia, semoga kedepannya lebih sukses dan jaya dalam berkiprah memberikan advokasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lembakum Indonesia, Foundation of Justice, Galibara, Bela Negara, NKRI harga mati, Dirgahayu Lembakum Indonesia. Ya, ini tadi dua nominasi untuk video klip ucapan selamat ulang tahun atau anniversary yang kedua Lembakum Indonesia. Sudah ada pilihannya, yaitu yang nomor 1, juara yang terbaik, terbagus, dan yang paling menarik adalah video klip yang kedua. Nah, yaitu yang dibuat oleh saudara Wildan. Ya, silakan untuk saudara Wildan ada. Ya. Hadiah ini akan diberikan oleh Bapak, yaitu Ketua Umum kita. Silakan Pak. Gak sia-sia Ini dari sebuah buku ya, sahabat bicara Mahfud MD. Teman-teman dari Kerawang jauh-jauh ke sini menghadiri ini Bu nih, dari Kerawang, tim advokasi Kerawang, ternyata terbaik selamat dan berjuang. Nah, ditutupi. Biarin dah. Kenapa dikasih buku deh? Yang udah tua biar banyak belajar kayak adik-adik. Di dalam dunia hukum tidak ada hari tanpa belajar. Jadi adik-adik harus semangat belajar. Sepakat? Semangat belajar? Semangat. Terbaik kedua yaitu otomatis video klip yang disampaikan oleh saudari Erna. Ada saudari Erna hadir? Itu dari Diwakili. ya, diwakili Dewi. Ya, diwakili oleh Bu Dewi. Nah, ini Jawa Timur ya. Ya. Hadiah ini akan disampaikan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Nesiat. Ya, oke. Tuh adik-adik lihat, kakaknya aja sudah berbadan sehat aja, kalau punya adik aja masih semangat. Tepuk tangan dong untuk. Dengan gerbang ilmu kita bisa membuka gerbang dunia. Dan tadi yang telah hadir itu Bapak Ibu sekalian, kami lupa memberitahu bahwa yang hadir di sini bukan saja dari Jawa Timur, pimpinan pusatnya juga semua dari Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dari Aceh bahkan. Mana Pak Direktur? Nah, ini dari Aceh Pak. Ini adalah menantunya RI 2 ini Pak. Tepuk tangan dong. Jauh dari Aceh, Direktur Hukum Syariah. Dan dari ujung Aceh sampai sayangnya Papua, harusnya Papua hadir tapi ternyata masih dalam perjalanan, belum sempat merapat. Dan nanti malam baru bisa merapat ke sini. Jadi semua kekuatan Lembakum Indonesia ini kami sumbangsikan bagi negara tercinta Republik Indonesia. Allahumma sholli alaih. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih atas segalanya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Janullah Anwar MSI. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pejuang-pejuang Lembakum yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada sore yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita dapat bertemu dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Bagaimana tidak? Saya tuh berhenti, sudah saya menyampaikan pada Pak Ketua, Pak berhenti saya tadi Pak. Kenapa ini kumpulannya orang-orang yang insyaallah dilakukan disebutkan. Tadi belum buka. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap khutbah Jumat diakhiri dengan itu, pesan itu. Ini artinya para pejuang-pejuang keadilan Islam tersebut di awal. Dan dijajarkan oleh perbuatan baik juga. Dan membangun kekerabatan. Di samping juga untuk mengajak yang ma'ruf, mencegah yang parah sekali. Dan luar biasa. Bahkan di hadis lain dikatakan 7 golongan yang dinaungi Allah ketika tidak ada golongan naungan. Datanya Imamul Adil. Kata-kata adil ini yaitu memperjuangkan keadilan. Mudah-mudahan Lembakum ini oleh Allah Subhanahu wa taala cita-cita mulianya dikabulkan. Yang diperjuangkan mudah-mudahan Allah dimuliakan dan dikabulkan. Sukses di Indonesia jaya selama-lamanya. Bahkan di dunia. Bapak Ibu hadirin kepada Allah, saya mengapresiasi mudah-mudahan milad yang kedua ini segala hajat-hajat perjuangannya dengan penuh integritas, semangat. Dia ada patriotisme, saya lihat tadi semangat Pak Ketum, semangat spiritual luar biasa. Kalau ini menjadi dasar dan jadi modal awal untuk mewujudkan pilihan yang luar biasa akan terwujud. Karena perjuangan keadilan paling berat, Pak. Paling mulia si Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultan. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubarrina bi asalawayat min jamil khairat bil khayati wa badan. Ya Allah ya Rabb, dengan rasa syukur yang tak terhingga ini atas rahmat dan iman dan karunia yang senantiasa dilimpahkan pada kami, sehingga dalam rangka milad Lembakum Indonesia kedua ini selalu mendapat rahmat, ridho, bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, jauhkanlah kami dari segala keburukan dan dekatkanlah kami dengan jalan kebaikan yang menyelamatkan kami dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, tadi sempat menjadi tamu undangan ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah tadi diundang oleh Lembakum Indonesia. Alhamdulillah kami dengan senang hati bersama santri kami diundang untuk mensupport, memberikan doa terhadap perjuangannya, yaitu milad yang kedua. Oke, baik Bapak, harapannya ke depan atau mungkin doa untuk Lembakum Indonesia apa Pak? Alhamdulillah kami mendoakan karena kami yakin bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh pembina bahwa Lembakum ini merupakan salah satu lembaga perjuangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia Pancasila. Di dalamnya banyak orang-orang yang punya integritas untuk memperjuangkan hak hukum rakyat yang mungkin selama ini masih perlu banyak diperjuangkan hak-haknya. Ya, itu tadi pemirsa ada wawancara dengan Ustadz Dr. Andes M. Zainullah Anwar MSI. Sekian dari saya.
Baik pemirsa ATV dimanapun Anda berada, sekarang ini kita sudah menyaksikan di mana acara Diklat Nasional Advokat dan Paralegal sekaligus ulang tahun Lembakum Indonesia sudah berlangsung secara lancar, dan di sini di belakang saya juga sudah ada yang namanya tamu-tamu undangan seperti tamu undangan dari Aceh, dan begitu banyak undangan-undangan di sini yang hadir menyaksikan dan meresmikan acara ini. Dan saya Denis Farida kembali ke studio. Terima kasih.